पहुंच गए। Halo movie lovers, kembali lagi di Lena Gaul Channel. Hari ini kita akan kupas alur sebuah kisah fenomenal tentang kampung prostitusi di India. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berjudul Gangubai Kathiawadi. Bagaimana perjuangan seorang Gangu menjadi ratu mafia? Yuk langsung kita ikut alurnya. गंगूबाई जगजीवन दास किसी के लिए दोस्त। Film ini dibuka dengan suasana kesedihan dari seorang gadis muda yang dijual ke rumah bordil. Hal ini mengingatkan Gangubai Kathiawadi akan masa lalunya sendiri. Gangubai memiliki nama asli Ganga Harjevandas Kathiawadi dari Gujarat. Ia berasal dari keluarga baik-baik. Saat berusia 16 tahun, Ganga memiliki impian menjadi artis Bollywood. Karena rayuan Ramnik kekasihnya, Ganga pun meninggalkan kampungnya menuju Mumbai, demi mengejar impian menjadi aktris. Namun sayang, Ganga malah dijual kepada seorang germo di rumah bordil di Kamatipura, Mumbai. Dikurung berhari-hari di kamar gelap tanpa mau makanan dan minuman, membuat Ganga depresi. Dalam keadaan putus asa, Ganga terpaksa menjadi pelacur. Karena harus hidup di dunia yang baru, Ganga mengganti namanya menjadi Gangu dan bertekad untuk menguasai Kamatipura. Setahun setelah Gangu bekerja menjadi PSK dan terbiasa dengan hidup barunya, Gangu mulai menunjukkan sifat pemberaninya dan rasa pedulinya kepada PSK yang lain. Suatu hari seorang pelanggan melakukan kekerasan seksual pada Gangu, hingga Gangu terpaksa mendapat perawatan di rumah sakit dan itulah yang membuat Gangubai menjadi berbeda. Ia tak punya pilihan selain menyalakan kekuatannya. Gangu mencari keadilan dengan meminta bantuan dari seorang pebisnis yang berpengaruh di Kamatipura bernama Karim Lala. Karim Lala yang dihormati dan ditakuti banyak orang di Kamatipura memberikan keadilan dengan menghukum Saukat yang menyiksa Gangu yang juga merupakan mantan pekerja Karim Lala. Saat Bibi Sela pemilik rumah bordil tiba-tiba meninggal dunia, Gangu langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membebaskan dirinya dan teman-temannya dari kekejaman Bibi Sela. Bahkan polisi yang ikut mendapat bagian dari kerja keras para PSK terpaksa menerima lebih sedikit dari yang Bibi Sela berikan. Karena kepedulian Gangu kepada kesejahteraan para PSK, para penghuni rumah bordil pun sepakat menunjuk Gangu sebagai nyonya baru. Gangu pun kemudian dipanggil Nyonya Gangu. Pertemuan Gangu dengan Afsan membangkitkan kembali rasa cinta yang pernah mati di dalam hati Gangu. Namun Gangu yang sadar akan statusnya memilih menikahkan pria yang dicintainya kepada seorang gadis muda, anak dari salah satu PSK. Hal ini dilakukan Gangu untuk menyelamatkan sang gadis dari dunia pelacur. Kepada Kamli sahabatnya Gangu mengakui bahwa ia merasa sakit melihat pernikahan Afsan, namun Gangu rela mengorbankan kebahagiaannya demi wanita di Kamatipura. Di sisi lain Gangu harus bersiap menghadapi pesaingnya Raziabai untuk menjadi presiden Kamatipura. Raziabai sendiri merupakan seorang nyonya yang telah menjabat sebagai presiden Kamatipura selama 2 tahun. Namun seperti kebanyakan nyonya lainnya, ia tidak pernah membuat para PSK mendapat kehidupan yang layak. Hal inilah yang ingin Gangu perjuangkan agar seluruh wanita Kamatipura bisa hidup lebih baik. Untuk mewujudkan impiannya, Gangu pun meminta bantuan kepada Karim Lala. Karim Lala yang mengetahui niat baik Gangu akhirnya setuju membantu Gangu dengan menjadikannya sebagai mitra bisnis. Raziabai yang mengetahui Gangu adalah pesaingnya mencoba mengancam dan berusaha membuat Gangu mundur. Razia bahkan mengirim polisi ke rumah bordil Gangu dengan laporan penjualan alkohol ilegal. Namun bukan Gangu namanya jika tidak bisa mengatasi keadaan, ia pun membalas razia dengan cara yang lebih cerdas. Gangu pun akhirnya terpilih menjadi presiden Kamatipura, mengalahkan Raziabai. Seluruh Kamatipura pun merayakan keberhasilan Gangu, meski beberapa orang tidak menyukainya. Suatu hari Karim Lala mengundang Gangu untuk bertemu dengan 2 orang utusan pemerintah yang berniat menggusur kawasan bordil Kamatipura. Gangu yang bersikeras mempertahankan rumahnya mendapat dukungan Karim Lala. Namun Karim Lala juga memperingatkan Gangu bahwa pihak sekolah yang menghendaki penggusuran akan membawa masalah ini ke pengadilan. Gangu harus bersiap melawannya demi hidup 4.000 wanita di Kamatipura. Pertempuran Gangu menyelamatkan Kamatipura pun dimulai saat orang-orang yang mengatasnamakan sekolah melakukan demonstrasi di jalanan Kamatipura.
Gangu yang menanggapi dengan santai memiliki cara cerdas untuk membalasnya. Ia membawa anak-anak wanita dari lingkungannya untuk didaftarkan ke sekolah yang menghendaki penutupan seluruh rumah bordil. Kedatangan Gangu ke sekolah menjadi awal pertemuan Gangu dengan seorang wartawan bernama Hamid Fezi. Wartawan Fezi merasa tertarik dengan kepribadian Gangu sehingga ia menerima tawaran Gangu untuk berkunjung ke rumah bordil miliknya. Di tengah wawancara yang sedang dilakukannya, anak-anak yang didaftarkan sekolah pulang dengan wajah sedih karena diusir dari sekolah. Gangu pun memanfaatkan momen tersebut untuk difoto sang wartawan dan menulisnya di majalah agar seluruh dunia melihat perlakuan yang mereka terima. Beberapa waktu kemudian, wartawan Fezi datang menemui Gangu untuk menunjukkan majalah yang memuat wajah Gangu di sampul depan. Mengetahui Gangu berusaha memperjuangkan para wanita rumah bordil, wartawan Fezi mengatakan bahwa Gangu telah ia daftarkan sebagai salah satu pembicara untuk acara yang membahas hak-hak wanita. Gangu yang biasanya tidak takut apapun, merasa gugup saat akan menghadiri acara yang juga dihadiri orang-orang penting. Namun Gangu berhasil mengatasi kegugupannya dan tetap menjadi dirinya sendiri selama berpidato. Gangu menyampaikan aspirasinya sebagai perwakilan PSK dan berharap mereka tidak mendapat perlakuan diskriminasi karena pekerjaan mereka. Melalui pidatonya, Gangu berhasil mendapat tepuk tangan dan bahkan dukungan dari penonton yang hadir. Gangu menjadi semakin dikenal hingga di kalangan politikus, bahkan seorang politikus meminta bantuan Gangu untuk memenangkan pemilihan bagi dirinya. Sang politikus pun berjanji mempertemukan Gangu dengan Perdana Menteri di New Delhi jika Gangu membantu kemenangannya. Bertemu Perdana Menteri merupakan jalan untuk mempertahankan rumah bordil Kamatipura. Bukan Gangu namanya jika tidak memanfaatkan kesempatan di depan matanya. Berangkat ke New Delhi merupakan perjalanan pertama Gangu keluar Kamatipura setelah 15 tahun berlalu. Gangu akhirnya bertemu Perdana Menteri dan tanpa banyak basa-basi, Gangu menyampaikan maksud kedatangannya. Gangu berharap prostitusi dilegalkan, kesetaraan hak mereka atas hukum dan sekolah, serta rumah mereka tidak dirampas dan digusur seenaknya. Perdana Menteri yang melihat kesungguhan Gangu berjanji akan membahas kembali permasalahan prostitusi dengan membentuk komite khusus. Namun untuk tempat tinggal yang akan digusur, Perdana Menteri mengatakan akan menghentikannya. Bahagia dan haru dirasakan Gangu sembari berterima kasih pada Perdana Menteri. Kepulangan Gangu ke Kamatipura disambut bak seorang ratu. Semua bahagia atas keberhasilan Gangu memperjuangkan dan mempertahankan rumah mereka di Kamatipura. Bahkan Razia Bai mengakui keberhasilan Gangu. Melihat kebahagiaan seluruh penghuni rumah bordil di Kamatipura membuat Gangu terharu dan bersyukur dengan apa yang telah dilaluinya selama ini. Kisah Gangu Bai Kathiawadi pun berakhir.